Bahkan ada aturan main. Kalaupun mau bertanding sampai... Kelembutan wajah biungmu ada pada Durgandini. Surah orangnya pendiam. Dia seperti tidak peduli ayahnya mau mengawini aku. Tapi ketekunannya dalam mempelajari ilmu Kakang Suryapati memang luar biasa. Bopo melihat kelembutan wajah biungmu. Kisah ini dimulai dengan sang ayahandanya yang bernama Pangeran Suryapati yang mana ia berbicara tentang Dewi Durgandini, yang mana dulunya ia bernama adalah Dewi Mayang Mayura. Ia pun berniat untuk mengawini sang Dewi Durgandini. Ia harus minta pendapatnya dengan sang anaknya yang bernama lengkap adalah Mahashura. Mahashura pun menjawabnya ia tidak peduli dengan keadaan boponya yang mana ia pun bahagia apabila sang ayahnya bahagia. Karena yang menjalani kehidupan adalah sang bopo sendiri, sehingga itu didengar langsung oleh sang Dewi Dilurgandini. Ia pun juga mendengar, bahwa Mahashura adalah pewaris padepokan Sugalu yang mana semua kitab dan benda-benda pusaka yang lainnya, harus ada tetap di sini. Ia pun sebenarnya marah dalam hatinya namun, Durgandini hanya ingin balas dendam kepada Herocana yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ada pada Durgandini. Terus terang, Bopo ingin mengawini dia. Ya, itu masalah Bopo. Karena yang akan mengarungi bahtera hidup adalah Bopo sendiri. Saya akan bahagia kalau melihat Bopo menemukan kebahagiaan. Bagaimanapun, Bopo harus minta pendapatmu, Sura. Kamu satu-satunya putraku, pewaris padepokan ini. Aku tidak ingin anak-anakku yang mungkin akan lahir dari perut Durgandini itu menjadi strumo karena merasa berbeda biung. Sama sekali saya tidak pernah punya pikiran seperti itu, Bopo. Saya ingin Bopo bahagia. Sudah terlalu lama Bopo kehilangan senyum dan gairah hidup. Saya melihat semenjak Nini Dewi Durgandini di sini, Bopo semakin sumringah. Bagaimanapun, kamulah pewaris padepokan Sugalu. Semua kitab dan benda pusaka harus tetap berada di sini. Siapapun tidak berhak mengambilnya, termasuk Durgandini. Saya berjanji akan selalu menjaganya, Bopo. Aku benar-benar kecewa kepada Kakang Suryapati. Ternyata dia tetap menganggapku sebagai orang lain. Dia lebih mengutamakan Mahashura. Itu. Ya, ambil.
dan akan mewariskan semua kitab pusaka kepada putra tunggalnya itu. Itu Wirat. Tapi aku tetap dengan tekun mempelajari jurus-jurus ciptaan Kakang Suryapati. Karena yang ada dalam pikiranku saat itu hanya untuk membalas kedua orang tuaku. Dasendriya adalah ilmu untuk memetik jurus lawan. Dengan mengasah ketajaman segenap indera yang ada dalam dirimu, maka mata hatimu akan mampu menembus dinding pikiran lawanmu. Dan semua ilmu dan jurus yang dia miliki akan mampu. Cerita berlanjut, kepada Dewi Durgandini setelah dirasa cukup untuk mengolah ilmu kanuragannya, yang ia lakukan selanjutnya adalah menerima akan ilmu yang mana ilmu itu adalah ilmu andalan dari Padepokan Sugaluh yang bernama ilmu Desenria. Ia pun sangat-sangatlah gembira dan mulai untuk mempelajarinya dengan serius, sehingga ia pun dengan mudahnya mempelajari akan ilmu khusus Desenria. Jadi, selain Empu Mahasyura, Dewi Durgandini juga menguasai akan ilmu hebat tersebut, dan Sang Dewi Durgandini pun langsung menguasainya dengan mudah dan gampang karena ia telah berlatih dari penciptanya langsung, yakni Pangeran Suryapati, yang sangat dihormati di dunia persilatan. Kamu serap dengan mudah, dan langsung bisa kamu mainkan dengan sempurna. Pejamkan matamu. Tajamkan mata hatimu. Lalu rasakan gerakan-gerakan yang kulakukan. Mau beli kembang? Lini Mayang? Lini masih hidup? Aku mencari Wairocana. Apa dia dan begundalnya masih sering kemari? Sekarang mereka yang berpuasa di pucang ini, Nini. Rumah Ki Bekel dijadikan sarang mereka. Maaf, Nini. Nini! Hingga pada akhirnya, saat itu tiba Sang Durgandini pun tidak pamit dengan Sang Pangeran Suryapati. Ia langsung ke tempat desanya dan mencari informasi tentang para penjahat Hairocana yang dulunya merampok dan membunuh orang tuanya. Ternyata pedagang yang ada di pasar itu memberitahukan bahwasanya sang penjahat tersebut ada di rumahnya yang dulu ia menjadikan markas untuk mempermudah akan aksinya memeras kehidupan warga desa. Hingga dirasa cukup mendapatkan info, ia langsung ke tempat sang penjahat tersebut yakni rumahnya sendiri, sehingga Sang Durgandini menantang mereka di hadapan rumahnya dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi dan pada akhirnya sang pemimpin perampok itu keluar dari rumah itu hingga juga ditantang untuk bertarung dan pembunuhan pun terjadi. Hairocana pun melawan akan tetapi Durgandini yang dulu bukanlah Durgandini yang sekarang, sehingga ia pun sangat-sangatlah mudah mengalahkan akan para penjahat tersebut. Dan jadilah ia pendekar yang telah mengalahkan akan para penjahat yang dulu menganiaya keluarganya. Kurang ajar!
Rupanya kamu. Aku lebih suka meladeni kamu di atas amben, Cahayu. Tangan dan kaki Wairocana itu kubikin buntung. Aku ingin membalas lelaki biadab itu. Supaya dia tahu bahwa hidup yang tidak memiliki harapan itu benar-benar menyakitkan. Tapi ternyata dia keburu tewas karena kehabisan darah. Lalu, guru yang menggantikan Ki Bekal di desa Pucang. Setelah mengalami pertarungan pertama dan aku menang, aku menjadi ketagihan. Aku membuat geger di mana-mana. Setiap ada yang mengganggu rakyat, aku langsung datang dan melibas mereka. Ya, hitung-hitung untuk memperlancar ilmu dan jurus-jurus kanuraganku. Oh ya, apa Pangeran Suryapati mendiamkannya? Akhirnya Kakang Suryapati menegurku supaya aku tidak mengumbar segenap ilmu yang kumiliki. Tapi aku tetap membandel. Bahkan aku memimpikan bisa menaklukkan semua pendekar dan merajai dunia persilatan. Kenapa, Guru? Aku tidak pernah menduga Pangeran Suryapati bisa begitu marah kepadaku. Durgandini, semua yang kamu lakukan membawa nama Padepokan Sugalo. Rupanya berita ini telah sampai ke telinga sang Pangeran Suryapati, yang mana ia benar-benar marah dengan Dewi Durgandini. Meskipun ia memiliki faras yang cantik akan tetapi ia juga mempunyai perangai yang buruk yang mana ia pun sangat-sangatlah kecewa. Karena ia menyalahgunakan wewenang dari ilmu yang telah ia ajarkan kepada Dewi Durgandini. Karena Dewi Durgandini telah menyalahgunakan ilmunya dan membuat semua padepokan mengetahui bahwasanya ini adalah murid dari Padepokan Sugalo. Karena di dunia persilatan itu ada aturan mainnya, yang mana ia adalah orang yang paling dihormati di dunia persilatan. Sehingga dengan terpaksa sang Dewi Durgandini pun haruslah diusir mereka dari Padepokan Sugalo. Meskipun sang Pangeran Suryapati sangat-sangatlah mencintai akan Dewi Durgandini. Pangeran mau menceraikan saya. Saya tidak keberatan. Kalau itu memang kemauan kamu, aku tidak bisa menolak. Sebab sebuah rumah tangga tidak mungkin bisa tegak kalau suami istri sudah tidak saling menghormati. Mungkin kita harus berpisah. Seperti kata pangeran waktu menyelamatkan saya dulu. Jodoh pun menjadi hak mutlak Dewata Agung. Ya, kita hanya pelaku.
Pangeran telah memberikan kekuatan pada saya untuk menumpas kejahatan. Dan saya tak akan bisa berhenti melakukannya. Kamu sedang mengumbar nafsu, Durgandini. Pikiranmu kacau. Karena menyaksikan Bopo dan biungmu dengan kejam. Sehingga kamu menganggap semua pendekar adalah musuhmu. Semua orang bersenjata ingin kamu. Maafkan saya, Pangeran. Bagaimanapun, saya sangat berterima kasih pada Pangeran. Mungkin kita harus berpisah. Tapi Pangeran tetap guru saya. Bagi saya, Pangeran tetap dewa penolong saya. Yang tak mungkin saya lupakan. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi saya harus pergi. Kamu boleh tinggal di sini sampai 1 pekan untuk merenung. Apakah Pangeran Suryapati masih hidup, Guru? Tidak. Pangeran Suryapati sudah meninggal dalam gua pertapaannya. Sayang. Aku belum sempat mendapatkan ilmu Dasendria Ungu yang merupakan puncak. Di saat itulah sang Dewi Durgandini selesai menceritakan kisah hidupnya yang mana ia telah sampai di rawa bangkai ini dan di situ ada Sudawirat dan sang Lokahita yang berada di sana sehingga sang Sudawirat disuruh untuk latihan yang tekun menguasai akan ilmu darinya dan membalaskan akan dendamnya kepada sang Prabu Angling Dharma dan yang telah membunuh akan ibundanya yang bernama Nila Saroya, sehingga ia pun disuruh untuk makan ketika mau berlatih dengannya. Menyerap ilmuku dan balaskan biungmu. Mengerti, Wirat? Ya, mengerti, Guru.